Saya belum ya, saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah, apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau tadi Pak Ustadz saya belum. Udah Pak. Saya belum ya, saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah, apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah sambil bercanda apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa cara? Wasaah kalau wasaah. Nggak tahu, ujang adanya kali. Ya Pak Ustadz. Ya itu wasilah. Bukan. Wasaah apa wasiah? Wasalah mah habis dong. Ya. Sa'ah wasaah. Nah, itu Pak Ustadz. Sa'ah. Jadi ketika itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda. Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-berubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita. Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya? Rasa yang kita rasakan sekarang dirasakan juga sahabat Nabi dulu. Dan mereka tanya, kata Nabi nggak salah. Karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Sa'ah artinya bahasa Indonesianya saat. Semua ada saatnya, semua ada masanya. Selama tidak kita katakan, kamu kok mabuk kemarin? Semua ada saatnya. Ada saatnya mabuk, ada saatnya. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Paham ya? Enggak, paham dong. Silakan. Yang mau bertanya? Adek Jigo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kebetulan saya pribadi juga sebagai komedian Ustadz, dan mewakili teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang. Kita di panggung itu selalu menghibur, namun ketika momen ada sesuatu yang harus kita keluarkan, kadang menjatuhkan orang, mulai dari fisik, mencela dan lain-lain. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan niat kita menghibur menjadi catatan, apakah menjadi catatan dosa untuk kita? Terima kasih Ustaz. Ada seorang ulama dipanggil Imam Abu Hatim, tapi kemudian di ujung namanya itu ditambahkan kata al-asom. Asom diambil dari kata summum, bukmun, omyun. Omyun buta, bukmun bisu, summun tuli, peka. Jadi Abu Hatim al-asom artinya Abu Hatim peka, tuli. Secara bahasa itu menjatuhkan orang. Siapa itu? Itu Abu Hatim peka, Abu Hatim tuli. Karena ada beberapa orang, ada Abu Hatim, yang ini Abu Hatim peka, tuli. Tapi kenapa nama itu tetap tersemat di belakang namanya, dan tidak ada ulama yang melarang menggunakan peka itu di belakang namanya? Karena dia tidak merasa dijatuhkan dengan itu. Lalu kemudian itu pula tidak menjatuhkan dia di depan orang banyak. Apa sebab kronologis dia dipanggil Al-Asom?
Dia seorang ulama. Suatu ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis bertanya fatwa kepada dia. Saat anak gadis itu bertanya fatwa tentang hukum halal haram suatu masalah, mungkin karena wallahu a'lam bishawab atau saking groginya atau kentut anak gadis di depan dia. Dia ingin menjaga marwah, harkat martabat anak gadis ini supaya jangan sampai merasa malu, maka dia diam pura-pura nggak dengar. Akhirnya anak gadis itu nggak jadi malu, pulang dan dia cerita ke orang lain. Aku tadi mengalami begini dan aku kentut di depan Imam Abu Hatim. Terus apa komen dia? Ternyata Abu Hatim itu peka. Panggil orang Imam Abu Hatim Al-Asam, peka. Sampai akhirnya setelah anak gadis itu meninggal, Imam Abu Hatim Al-Asam panjang umurnya, meninggal anak gadis itu, barulah Abu Hatim mengatakan, aku sebetulnya nggak peka, hanya ingin menjaga kehormatan dirinya. Jadi kisah Abu Hatim Al-Asam dapat kita pahami dua makna. Satu sisi ada saatnya kita menjaga kehormatan orang sampai mati dia, tapi ada satu sisi kalimat yang nampaknya menjatuhkan sebenarnya tidak menjatuhkan selama kita masih saling paham, saling memahami, saling mengerti. Ada kata-kata yang mungkin kita gunakan tapi menjatuhkan dia, padahal sepertinya pujian. Tapi ada kata-kata yang sepertinya, jadi kalau sudah saling memahami, orang pun mengerti, maka dia tidak menjadi suatu celaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ribah membicarakan aib orang lain, la talmizu bil alqab, janganlah kamu menggunakan gelaran-gelaran yang jelek. Bukankah tuli itu gelaran yang jelek? Iya. Tapi saat itu digunakannya bukan untuk menjatuhkan, dan mereka saling memahami tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, satu pertanyaan seputar dunia entertain. Ketika orang memerankan, misalnya mohon maaf lahir batin, main film seks, selama film itu diputar terus, sementara orangnya udah hijrah, dan saat ini film itu diputar, itu jariahnya seperti apa tuh Ustaz? Nah, ini mohon maaf lahir batin Ustaz. Hah? Nonton sama bini gue berdua. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat perbuatan yang baik, balahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang terinspirasi dengan itu. Jadi kalau Paski membuat rumah tahfiz, lalu kemudian komunitas-komunitas yang lain terinspirasi dengan itu, maka dapat pahala min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, pahala mereka tidak berkurang, sama-sama dapat 100 min ba'di, setelah mati. Itu kalau yang baik. Bagaimana dengan yang tidak baik seperti yang tadi? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang lain yang melakukannya. Setiap ada terjadi pembunuhan di dunia ini, maka Kabil dapat royalti karena dia yang pertama kali melakukannya. Tapi Kabil tidak sempat taubat, tidak sempat hijrah. Jadi kalau ada yang sempat melakukan perbuatan jelek, dosa, saat dia taubat, dia buat konferensi pers, saya sudah taubat, sudah mu'allaf kalau dia tidak Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, saya sudah hijrah, maka saya meminta kepada seluruh jamaah yang ada di dunia ini yang masih menyimpan gambar, foto, video saya, tolonglah kalian delete, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu sudah di luar kuasa dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih daripada usahanya. Ada seorang hamba berpesan di zaman Nabi SAW, nanti kalau aku mati, maka bakarlah jasadku, lalu campakkan debunya ke laut. Kenapa? Karena aku takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku ampuni hambaku itu karena masih ada rasa takut dalam hatinya. Makanya khatib naik ke atas mimbar, pesannya ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kurban Habil diterima, kurban Kabil tidak diterima?
La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ambil batu besar untuk kau timpakan ke atas kepalaku, kata Habil, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan membalas untuk membunuh wahai saudaraku. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Mas, Abang yang berprofesi dalam dunia keartisan ini, apa yang membuat hijrah ini? Masih ada rasa takut di dalam hati. Rasa takut inilah yang kita pupuk bersama. Ada takut 5%, 5% kita jadikan sebuah komunitas, lalu kemudian kita jadikan sebuah amal nyata dalam kehidupan, disupport oleh Pak Prof dengan keluarga besar almarhumah, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum, di penyiaran Islam, maka dia menjadi gerakan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Terima kasih. Selanjutnya ada Adik Ginanjar Sukmana. Setelah itu Bang Atet Jagaria. Terima kasih Bang Tola, Topik Lala. Ustadz, tadi Ustadz cerita bahwa Rasulullah juga bergurau, tapi gurauannya itu tidak pernah berdusta, dan itu yang tidak boleh, kata Rasulullah. Sementara teman-teman pelawak, sadar atau tidak sadar, lawakannya itu banyak berdustanya juga, Ustaz. Cari-cari, mengada-ada kan, karena memang tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tapi kalau saya kan, maaf, saya bukan pelawak, saya peragawan, Ustaz. Jadi peragawan pakaian anak-anak. Jadi saya dengar dusta kan gitu ya. Contohnya kayak tadi gitu. Atau Bopak umpamanya dia mengatakan dirinya ganteng, dia cerita bahwa banyak cewek yang suka sama dia, itu kan berdusta, Ustaz. Iya kan? Fitnah kan? Kita Willy. Enggak, tapi kalau soal ketampak. Jadi mohon dijelaskan kembali oleh Ustadz Abdul Somad batasan bagaimana di dalam melawak yang tidak boleh berdusta, sehingga kalau memang ternyata pelawak tidak boleh berdusta dalam melawakannya, mungkin saya sedang pikir-pikir dulu untuk melanjutkan profesi ini, Ustaz. Kita akan masuk neraka. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya kita berilustrasi, menceritakan suatu kisah. Jadi sebetulnya para penulis novel Islam pun dia sebenarnya kisah itu ada juga yang fiktif atau dicampur antara nyata. Bahkan Buya Hamka menulis kisah campuran antara tenggelamnya kapal Panderwick adalah campuran antara nyata dan fiksi. Apakah ketika orang bercerita tentang fiksi itu dia berdusta? Tidak. Jadi kita bisa bedakan itu antara orang memang betul-betul dia berdusta. Kemarin saya melakukan ini suatu, padahal cerita itu tidak ada. Beda dengan dia misalnya katakan, saya ini Ustadz seorang peragawan, tapi peragawan pakaian anak-anak. Tidak. Mas Ginanjar tidak sedang bercerita, kemarin di mall saya memperagakan pakaian anak-anak Pak Ustadz, ketika saya pakai pakaian anak SMP semua ketawa. Itu dusta. Tapi ketika dia katakan cerita awal tadi, semua orang tahu bahwa dia tidak sedang memperagakan pakaian anak-anak, dia hanya sedang menunjukkan tentang dirinya. Secara sebenarnya di balik kalimat itu Mas Ginanjar sedang menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain, kan? Dan kita tertawa dengan dia menjatuhkan dirinya. Mohon maaf bahwa beliau mengatakan fisik saya seperti anak-anak, dan saya andai pun menjadi peragawan hanya sesuai memperagakan pakaian anak-anak. Hari ini orang tidak menjatuhkan dirinya, dia menjatuhkan orang lain, menjatuhkan tokoh agama, menjatuhkan ustadz. Ada suatu kesalahan dalam cara dia berpikir. Bahwa beliau menjatuhkan dirinya, dia tidak berusaha. Karena dia tapi dia tidak sedang berbohong. Dia hanya sedang bercerita. Insya Allah penjelasan saya itu bisa dipahami. Yang tidak bisa itu adalah ketika orang
seolah dia bercerita, dia kemarin saya sebuah cerita seakan-akan orang mengatakan dia nyata, padahal sebetulnya hanya bohong belaka supaya orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.